Cewek Ambon ini susah diluluhkan Masih susah diluluhkan. Kenapa cewek Ambon sedulukan? Sementara John ini lulukan 200 cewek. Perlu banyak belajar dari Kada nih. Tapi memang orang bilang betul Eko cewek. Oke, kembali lagi dengan Beta John Laratmase dan Beta Eko Saputra Poceratu di X Podcast Eko Saputra Poceratu Podcast. Asik. Dan hari ini Eko luar biasanya katong ada di salah satu hotel terbaik di Kota Ambon. Ya, Denat Sepa. Denat Sepa Hotel, dan ini salah satu kafenya. Kafe ini namanya Kafe Kasuari Cafe. Dan yang lebih spesial Eko, hari ini katong sudah ada bintang tamu yang luar luar biasa. Mas Aris Vista. Asik. Mas Aris Vista. Dambaan semua wanita. Waduh. Dambaan idola para kaum hawa. Jadi kalau ada yang tanya-tanya kalau Mas Aris ini siapa? Oke. Mas Aris ini siapa? Jadi Mas Aris ini selain katong punya sahabat Eko, Ya, Mas Aris ini juga merupakan HRD Mas Aris ya? Ya, betul. Mas HRD di Hotel Denat Sepa. luar biasa Jadi, sekali. Mas Aris ini yang akan jadi untuk yang melamar ingin kerja Iya. di Hotel Denat Sepa langsung akan Langsung berhubungan. ketemu dengan Mas Aris. Luar biasa sekali. Tapi kalau Kita saya macam dulu. Katong kalau flashback ulang lah itu kira-kira katong punya pertemuan pertama di Mas Aris itu di mana Mas Aris ya? Kalau pertama, kalau nggak salah itu acara Hamin satunya Ludus. Ludus, betul. Acaranya special show puisinya Eko, Ludus. Thank you. Thank you. Nah itu ceritanya itu itu pertama kalinya Mas Aris, katong ketemu Mas Aris, dan itu pertama kalinya Mas Aris nonton puisi. Nonton puisi. Betul. Itu gimana tuh Mas Aris ceritanya sampai Bisa datang gitu, kira-kira bagaimana tuh? Penasaran. Sebenarnya di luar ekspektasi itu sebenarnya. Kirain itu acara party. jadi pertama tuh mikirnya ini acara party. Iya, ada acara party. Lalu. Jadi waktu liatin kan memang kebiasaan kalau di hobinya emang nongkrong kan. Hobinya Iya. emang nongkrong, cari coffee shop yang ada di sini gitu. Pas ngeliat ada postingannya Flawless gitu, kalau nggak salah itu bulan Mei kalau nggak salah, tapi baru diangkat itu ada party di iya, Flawless betul, itu. betul. Soalnya sebelumnya ada party. Ya, ada party. Saya lihat, wih asik nih tempatnya gitu kan. Coba deh datang gitu. Main datang pertama kali di situ, ngeliat tempatnya, buset nih serius tempat party kayak begini gitu tempatnya kan, di luar ekspektasi gitu kan. Cuma ya udah pesan sana kopi karena sebetulnya suka kopi, minum kopi enak. Pas itu ada juga flyernya Ludus di sana. Iya. Kami satu kegiatan Ludus itu, ini mungkin partinya. Tanya, ini kegiatan apa? Ini tuh Eko ini kegiatannya dia itu mainnya di puisi, musikalisasi puisi. Oh ada musik-musiknya Iya. gitu. Paling enggak pikiran saya adalah kalau walaupun saya nggak terlalu suka puisi kan, nggak terlalu suka puisi karena puisi itu kan dramatis. yang Dibayangkan Mas Aris, oh ibu gitu-gitu ya gitu kan. Udahlah yang penting ada event gitu. Kalau ada puisi pasti ada acara-acara pendukung lainnya. Pikiranku seperti itu. Ya udah beli tiket, pas datang ke sana di hari H lihat kursi jejer-jejer gini. Waduh, ini nggak ada party cerita aja. Ada lilin-lilin di belakang kan. Obor-obor. Waduh, ini acara apa gitu kan. Ikannya primitif. Padahal lagi duduknya itu di samping stage lagi kan. Yang paling lucu ekspektasinya musik, malah yang benar sebagai musik. Benarnya sebagai musik ya. Habis itu pas dengar pertama kali Eko sebelum performnya Eko tuh ada gerakan-gerakan apa? Tarian-tarian gitu kan. Itu udah sedikit agak membingungkan karena jujur orang yang tidak bisa atau tidak mengerti tentang seni adalah saya. Nah. Walaupun lahir di Bali nih gitu. Oh iya, betul. Lahir Mas di Aris Bali. kebetulan Kayak Bali. sering sekali begitu. Ya kan Bali yang terkenal dengan Bli. yang di Bali terkenal dengan orangnya seni nih gitu kan. Padahal nggak sama sekali gitu loh. Saya nggak juga gitu loh. Bahkan main musik nggak bisa, nari nggak bisa, lukis nggak bisa, apapun nggak bisa. Seninya itu di bagian bisnis. Oh iya, iya. betul. Seni bisnis. Seni bisnisnya. Seni percintaan. Tapi setidaknya meskipun Seng nggak tahu seni, tapi Mas Aris sih penikmat seni. Ya. Terus Ya, Mas Aris itu. langsung lanjut. Langsung pas acara itu Eko perform pertama kali ada suara musik yang diiringin, itu udah mulai kena tuh. Iya. Wih
asik nih Kata-katanya. kata-kata yang keluar dari Eko tuh, wih kena aku banget nih kayak gini gitu. Aku banget nih. Beta sekali. Apalagi lulus itu apa sudah artinya temanya itu cinta. Iya. Wah, Cinta yang iya betul. Cinta yang menggebu-gebu. Cinta yang menggebu-gebu. Iya. Aduh. Pas disuruh nulis itu ada cerita yang mau disampaikan. Oh atau iya, apa, jadi- paper ada kertas tuh. Waktu sebelum acara mulai itu katong ada bagi-bagi kertas. Jadi katong kasih kesempatan untuk para yang hadir di situ penonton untuk tulis dong punya kisah cinta. Betul. Benar. Yang ingin dibacakan atau ketika nanti katong bacakan lalu pengen cerita lanjut boleh gitu. Iya. Kebetulan hari itu Mas Aris ada tuliskan. Dan itu gak pikir panjang tuh, langsung dikasih kertas disuruh buat cerita cinta, langsung connect. Weh, tahu mau nulis apa tuh udah tahu. Panjang lebar. Berharap ini dibacain. Dibacain. Berharap ini dibacain. Walaupun nggak berani bakal maju. Kalau John ceritain, ini siapa ini? Ini nggak akan mau maju pasti karena malu kan. Iya. Gitu. Akhirnya Eko semakin lama bawainnya semakin kena gitu, semakin wah ini aku banget nih. Waduh ini Tambah lagi dengan teman-teman yang lain Ya, yang juga teman-teman, cerita betul, kisah-kisahnya. gitu Lebih kan. tambah suasana dramatisnya. Iya kan? Langsung pas terakhir itu kena LDR, itu momennya LDR, aduh kertasku banget itu. Ini kertasku banget nih gitu. Akhirnya karena nggak dapet keambil tuh kertas nggak ada keambil, akhirnya minta sama anak Flawless ke siapa gitu saya lupa namanya, bilang, bisa nggak nanti saya maju nanti info ke Kak John biar saya maju gitu, saya mau cerita sedikit gitu. Karena udah dipancing nih sama Eko nih, maju lu punya nih cerita kayak gitu. Akhirnya maju lah, nah dari sana lah Iya, momen betul. kita Momen-momen. sama ketemu. Jadi yang lucunya itu sebenarnya kertas yang katong baca itu kan banyak. Jadi Iya. katong cuma cabut, terus katong baca. Nah Mas Aris itu kertasnya yang dapat cabut gitu. Iya. Terus By ada satu request. momen ini tinggal puisi terakhir. Katong mau tutup, terus Mas Aris panggil kita, Bang John, bagaimana Bang? Bisa saya minta maju untuk cerita. Wih, ini inisiatif pribadi berarti ceritanya dalam ini. Terus minta diskusi Eko nanti sebelum kau puisi terakhir nanti ada Mas Aris yang mau cerita. Sebelum Eko baca puisi terakhir, Mas Aris bangun dulu. Nah, jadi cerita Mas Aris bawa tuh LDR. Iya. Nah, kebetulan di momen itu tuh puisi terakhir Eko tuh tentang LDR juga. Iya. Lalu Mas Aris cerita, Mas Aris punya kisah apa sudah dengan pacar yang Waduh. LDR. Waduh ini parah lah, kayak macam 1 bulan masih ada kabar, 2 bulan lumayan renggang. Jadi memang Mas Aris tuh menceritakan untuk punya perjuangan cinta itu. Waduh. Yang luar biasa. Yang luar sekali. biasa. Dan memang momen itu yang akhirnya buat kalian tuh memang Ketemu. dekat. Betul. Ya, dekat. Akhirnya. Karena Betul. akhirnya katong dekat secara cerita, karena cerita pribadinya itu akhirnya katong merasa lebih dekat. Iya, Nah, betul. itulah momen kenapa akhirnya katong Bisa dekat ada dengan- di sini. Bisa ada di sini dekat dengan Mas Aris, dan Mas Aris juga selalu memang dalam ketemu kegiatan-kegiatan di Flawless tuh Mas Aris Aktif. pernah absen. Selalu ada kalau ada kesempatan selalu untuk ikut, dan itu langsung Mas Aris akhirnya menjadi orang yang fans dengan Eko punya karya-karya puisi. Berikan penghargaan untuk Aris. Luar biasa. Tapi Mas Aris yang beta mau tanya itu setelah akhirnya Mas Aris dengar Eko punya puisi gitu, terus akhirnya itu kan pertama kali ya Mas Aris menikmati puisi. Iya betul. Itu bagaimana gitu akhirnya Mas Aris, wah ada puisi kayak gini. Iya. Pemikirannya adalah wah ternyata karya itu luas ya cakupannya. Karya itu luas gitu. Tergantung kita. Jadi dibilang kreator tuh kayak gimana sih, orang seni itu seperti apa sih? Dia membuat sesuatu yang biasa menjadi luar biasa. Iya. Gitu orang seni. Dan itu ada di Eko. Iya. Waktu itu, gitu. Yang ekspektasi saya puisi hanya yang mungkin sebatas ya ibu dan segala macamnya. Terus Eko develop dengan sesuatu yang baru, dengan ada musik di dalamnya, dan akhirnya orang yang awalnya tidak suka puisi jadi mencintai puisi. Puisi, Gitu. betul sekali. Itu yang luar biasa. Itu jiwa seninya itu emang melekat Iya, gitu. Apalagi memang katong tahu kalau macam jujur puisi juga pertama kali beta dengar Eko di bayangan beta tuh kan puisi itu kan pertunjukan di depan kelas. Betul. Kan kalau macam dia bahasa Indonesia lalu katong baca Iya, puisi, iya, terus kita tahu puisi itu adalah seni yang dipertunjukkan di depan Iya, kelas. iya, Yang iya, lebih iya. dari itu. Terus pertama kali Eko baca puisi, bagus sekali. Ternyata memang betul puisi ini bisa jadi sesuatu pertunjukan yang luar biasa gitu, dan Iya. memang lulus itu merupakan Eko punya persembahan untuk dia punya para fans lah. Sekaligus merangkul dia punya satu show untuk persembahan kepada dia punya penggemar. Dan terima kasih untuk teman-temannya yang sudah datang membeli tiket. Akhirnya saya punya teman-teman yang luar biasa. Iya, di situ ya kan. Di situ juga Mas Aris ketemu dengan someone spesial. Tapi nanti kita lanjut di Teko. Kita masuk di Mas Aris dulu. Iya. Mas Aris ini kan di Ambon ini kan Mas Aris dari Bali. Iya betul. Dan Mas Aris ternyata dari SMA Mas Aris kuliah ya.
Apa itu? Udah berkecimpung di dunia perhotelan. Dari SMA. Oh, coba mungkin Mas Aris bisa cerita lah SMA. Iya. untuk pengalamannya sampai bisa berkecimpung di dunia perhotelan ini gitu. Waduh, kalau dibilang pengalaman dari dunia perhotelan, mungkin pengalamannya kalau dibilang enak, nggak enak ya, karena harus tamat SMA, harus kuliah sambil kerja, gitu ya. Kalau dibilang enak nggak sih pengalamannya gimana? Wah berat sekali gitu, berat sekali untuk memulai sampai di titik ini gitu, sangat berat karena pas awal tamat SMA langsung melamar di salah satu perusahaan gitu, itu awalnya masih daily worker. Daily worker itu hitungan kerja sehari berapa digaji, sehari berapa digaji. Kalau nggak masuk nggak dibayar, kayak gitu dulu awal-awal. Dan itu lagi semangat-semangatnya kerja, kebetulan karena kuliah itu kan kuliah mulai sore. Kuliah itu mulainya jam 5 sore. Jadi kuliah sambil kerja Mas Aris? Kuliah sambil kerja. Jadi pagi berangkat ke kantor, kerja sampai jam 4, pulang langsung ke kampus. Jadi nggak isi pulang ke rumah, langsung dari tempat kerja langsung ke kampus. Dan itu setiap hari. Setiap hari kayak begitu. Ada satu titik sih kayak Mas Aris rasa kayak kayaknya menyerah. Ada. Macam mesti pilih antara dihadapkan oleh pilihan antara memilih kerja atau memilih kuliah. Ada itu waktu semester 7 itu udah mau hampir skripsi, udah nyusun. Itu di titik udah satu posisi, kalau dibilang posisi udah lumayan cukup gitu, udah di level Staff lah. supervisor ke atas, udah di level supervisor ke atas, dihadapkan dengan skripsi nih yang nggak kelar-kelar nih, gitu. Nggak kelar-kelar. Kalau mau fokus sama skripsi harus selesai kerja nih, gitu. Harus selesai kerja, baru bisa nih nyelesain skripsi. Kalau mau posisinya bertahan di posisi ini, karirnya bagus di sini ya, aku harus selesai kuliah. Jadi pilihannya mau tetap lanjut dengan karir atau mau lanjut dengan lulusan S1 hukum. Itu dilema tuh. Itu dilema. Tapi akhirnya Mas Aris memutuskan untuk jalan dua-duanya. Jalan kedua-duanya. Bisa dibilang stresnya, stres yang sampai frustasi, sempat di rumah tuh sampai ngurung diri yang wah ini nggak bisa nih, mental health juga udah mental health bener mental health bener. Sampai harus beli kalau alkohol lah ya, kalau di Bali kita bicara tentang alkohol, harus ada standby di kamar yang kalau lagi frustasi harus minum alkohol gitu biar ya emang jangan dicontoh ya kan, alkohol jangan dicontoh teman-teman. Contoh. Tapi berarti Mas Aris akhirnya mengorbankan banyak hal, kayak waktu nongkrong dengan teman-teman. Mas Aris punya mungkin bisa pacaran, tapi Mas Aris memilih yang pacaran, atau bisa nongkrong dengan teman-teman, menikmati Mas Aris punya masa-masa kuliah seperti teman-teman yang lainnya gitu, tapi akhirnya banyak hal yang Mas Aris korbankan gitu. Makanya dari kampus, selama di kampus 4 tahun nggak pernah punya pacar di kampus. Waduh. Padahal ajang paling mudah untuk mencari pacar itu di kampus. Di kampus ya, benar. Tapi bukannya kalau macam di kampus, kau tuh sudah punya pekerjaan, ditambah itu kuliah kan dia punya dimensinya tuh lebih. Iya, itu akan merasa cucu bilang ini cowok laki-laki yang dicari-cari. Cowok yang bertanggung jawab sekali, Bekerja mandiri keras. gitu. Oh sih bisa gitu dapat. Tapi gitu. ternyata Mas Aris fokus fokus. bekerja, membangun karir. Apa memang hari itu membangun karir atau memang belum ada cewek yang muncul dalam hidup? Belum ada yang muncul lebih tepatnya. Kemana saja kalian guys di waktu-waktu itu? Ini mungkin kalau teman-teman kuliah Mas Aris yang nonton ini yang cewek-cewek itu Hari itu mungkin berpikir kenapa tidak dekat? iya gitu. Atau mungkin om bisa kasih komen, om bisa bilang atau karena Mas Aris balagu mungkin orang bilang Mungkin Mas Aris orangnya cuek gitu. Cool gitu. Jadi cewek-cewek mau dekat tuh sih bisa gitu. Atau mungkin karena fokus sampai Mas Aris lupa melihat sekeliling. Waduh. Atau kan kadang-kadang kalau macam kau tuh laki-laki fokus kerja, fokus kuliah, Biasa kadang-kadang iya begitu. hal di sekeliling kau tuh abaikan. Abaikan. Mungkin saat itu ada satu wanita yang memang selalu perhatian dari Mas Aris. Iya. Bisa Mungkin ada yang saja. kasih perhatian tapi kodenya terlalu Halus, sampai Halus. Mas Aris tuh sengau. Gitu. Nah. Tapi tentunya Mas Aris kayak pengorbanan yang Mas Aris kasih antara memilih antara pekerjaan dan itu lalu dijalani dua-dua dengan pengorbanan saya nongkrong dan lain-lain, worth it untuk saat ini. Kalau untuk saat ini sangat worth it. Iya. Dengan hasil yang ya ibaratnya dibilang berakit-rakit dahulu berenang ke tepian gitu. Wah. Kan setelah orang lama nih Iya, gitu kan. betul. Yang kita harus
ya mati-matian dulu lah gitu, capek-capek dulu lah kalau Iya. kita gitu, baru nanti hasilnya kita tuai di belakang kan gitu. Dan itu di titik sekarang sudah terasa gitu. Kayak karena sebelum ini kan kita sempat cerita, Mas Aris bilang kata dulu tuh kita pun teman-teman itu yang nongkrong, setelah beta berusaha kerja, pas beta sudah di posisi enak, beta sudah tinggal menikmati dia nongkrong, bagian yang saya cari kerja. Ada. Jadi waktu belum selesai skripsi, tapi udah mau proses ngarah ke situ kan. Mungkin teman-teman selama 3 tahun itu dia udah pengen, aduh pagi itu ngapain sih, nggak ada kegiatan gitu, pagi nggak ada kegiatan. Karena kan teman-teman ekstensi semua kan. Di ekstensi itu kita mulai semua kuliah tuh sore sampai malam, sampai jam 11 malam. Jadi pagi itu mereka memang free time, nggak ada kerjaan apa-apain. Akhirnya mereka tanya saya, Chris nanti kalau udah mau deket-deket tamat, aku ngelamar di tempatmu ya gitu. Ya. Bilang, oh ya udah nggak apa-apa, kirim aja CV-nya nanti aku cek. Yang awalnya teman nongkrong enak, pas masuk dasar kamu cepat kerja. Gimana kamu selama ini pemalas? Disuruh kerja. Sampai ada waktu ini temen satu kelas, dia udah skripsi duluan, gitu. Dia udah mau sidang duluan. Tapi skripsinya itu di hotel saya. Waduh. Dia skripsinya di hotelku. Nah, mental itu. Itu bagaimana? Dia skripsinya di hotel. Jadi ada fotonya, masih ada fotonya. Jadi saya itu jadi kalau bisa dibilang pembinanya di bagian hotel. Karena lagi sendiri belum skripsi. Aduh lucu lah. Tapi memang inti dari semua kuliah adalah katanya dipersiapkan untuk masuk ke dunia kerja. Dan Mas Aris sudah lebih dulu masuk di lebih dulu, kerja. 2 langkah 3 langkah lebih maju malah. Iya. Aduh, itu pasti pengalaman menarik itu Mas Aris. Kamu tuh cobalah untuk lebih fokus untuk kerja, bagaimana mengembangkan. Karena kan memang tujuan kuliah kan ya kerja. Iya, Mas betul. Aris sudah kerja dulu sambil kuliah. Iya. Jadi Kan- dua-duanya jalan gitu. Iya. Kalau dibilang kan kalau di karir tuh pasti semua mulai dari bawah kan. Iya. Mulai dari bawah. Kamu mau tamat SMA, kamu mau tamat kuliah, itu semua start dari bawah semua. Dari posisi paling bawah itu kita pasti start dimulai. Karir itu pasti akan dari bawah. Apapun jabatan apapun background pendidikan kalian, Iya, betul. mau S1 mau S2 semua pasti akan dari bawah mulainya. Iya. Kan itu kan. Nah, Keren. kalau kita nggak mulai dari awal, kapan kita akan mulai? Oke. Kita akan terlambat memulai istilahnya gitu. Kalau kita nunggu S1 nih, S1 kan lumayan kita carinya 4 tahun nih, gitu. 4 tahun loh, teman-teman kalian yang lain tuh udah start duluan Iya, di posisi benar. di bawah Benar. gitu. Karena kalau di posisi di bawah itu kalian nggak perlu harus S1, nggak perlu harus S2. Iya, betul. Yang penting ada niat. Orang kalau mulai di bawah itu kan yang penting niat dulu gitu. Apalagi kita dengar Mas Aris ternyata bukan masalah kok pendidikan. Kita lihat teman-teman itu yang penting kalau dalam melamar kerja tuh biasa tuh kayak HRD kayak Mas Aris kan melihat soal dia punya pengalaman kerjanya. Betul, Ya kan? betul. Iya, Meskipun kayak dia ini S1 S2 tapi yang SMA ini ternyata dia punya pengalaman kerja tuh sudah banyak Betul. hotel, tentu dia yang lebih Iya, diperhitungkan. Lebih diperhitungkan, betul. Iya, betul. Makanya waktu itu di Bali sempat kita ikut pertemuan itu Human Resource Association Bali gitu. Ada pertanyaan di sana bahwa kalian lebih memilih karyawan atau calon karyawan yang punya pengalaman banyak tapi lulusan SMA atau yang tidak punya pengalaman tapi dia lulusan S1. Dan hampir 80% itu memilih adalah karyawan yang lulusan SMA tapi punya pengalaman. Pengalaman itu membuktikan bahwa kamu tidak akan Iya. gagal loh. Iya. Pengalaman kan mengajarkan kita untuk lebih dewasa, bertumbuh Iya, gitu kan dari satu. sekali. Kan akhirnya dicari karena kalau masuknya pekerjaan kan kalau orang yang bontot kan susah untuk mesti ngatur ulang kayak begini. Ini kan orang yang pengalaman kan tinggal Iya, masuk sat betul. sat gitu. Lebih memudahkan begitu sebenarnya. Orang yang sudah punya pengalaman sudah pasti punya pemahaman. Iya, betul sekali. Nah, ini kita bicara soal karyawan ini. Iya. Loh, ini kan kebetulan kan Mas Aris ini kan HRD. Ah. Bukan saya di Natsiapa sekarang ini, dari SMA. Jadi sudah banyak sekali hotel yang Mas Aris sudah tangani lah begitu. Iya. Nah, untuk tahun ini Mas Aris baru 8 bulan di Ambon. Nah, menurut Mas Aris ini pertanyaannya kayak 8 bulan Mas Aris di Ambon menangani karyawan-karyawan dari Ambon, dari Maluku khususnya gitu. Kira-kira atau bisa apa etos kerjanya ya? Iya. Etos kerja teman-teman di sini dan dibandingkan etos kerja teman-teman di luar tuh apa sih? Mungkin kan pasti ada perbedaannya. Iya, betul. Nah, dari yang Mas Aris lihat di luar, tangani luar dan di sini, kira-kira perbedaan etos kerjanya bagaimana untuk anak-anak muda lah yang kerja di sini? Kalau di sini mungkin karena mereka kurang memikirkan karir ke depannya ya. Jadi bukan memikirkan, bukan dia tidak punya pemikiran karir ke depan, tapi dia bingung ke depan saya mau jadi apa sih?
Jadi mereka nggak punya target ke depannya tuh saya harus jadi ini, saya harus jadi ini, saya harus jadi ini. Oh, jadi Itu jadi yang kayak Target jangka panjangnya Ya. begitu. jadi Iya. di sini pikirnya kerja di hotel ya kerja saja. Ya, Sehingga mereka ada jadi nyaman. lebih nyaman gitu. Dia Saya- nyari nyaman. saya perlu kayak macam mesti supervisor, manajer. Iya, Padahal iya. kan dalam hotel kan ada Ada jenjang gitu. karirnya, betul. Itu yang di sini mungkin belum terbentuk ya, belum terbentuk gitu. Even di hotel kita sendiri di Lena Sepa gitu, itu kita pelan-pelan masih numbuhin hal itu gitu loh. Oke. Mereka harus punya target tujuan ke depannya gitu. Kalian nggak hanya jangan nyaman hanya dalam satu posisi. Kalian cuma kerja di satu posisi itu aja. Kalian terlalu nyaman di posisi itu. Mau jadi waiter, mau jadi waitress 5 tahun, 4 tahun di posisi itu terus nggak berkembang gitu. Karena memang bukan dari kitanya yang tidak ada kesempatan, tapi memang merekanya yang Tidak mau gitu. Oke. Ini juga itu baru tahu kok ternyata di hotel tuh ternyata ada jenjang karirnya. Betul. Gitu. Meskipun katanya masuk jadi waiters, melamar jadi waiters, tapi ada kemungkinan katanya bisa jadi supervisor gitu ya. Mas? Ya. Itu gimana tuh Mas Aris? Jangankan jadi supervisor, bahkan di beberapa hotel GM, general manager, orang posisi paling atas di hotel itu pernah mulai dari bellboy Wow. yang bukain pintu tamu dari mobil, nganterin koper. Nah, itu ada tuh. Sampai sekarang jadi general manager. Ternyata memang beta pikir kalau macam ya ini mungkin itu pemikiran awam gitu. Mungkin sama juga dengan mungkin karena pekerjaan hotel itu belum terlalu jadi pekerjaan yang favorit di Ambon. Ya. Di kantor pemikiran awam yang kerja di hotel tuh kayak macam melamar jadi kasir, ya jadi kasir aja. Iya. Jadi waiters ya waiters aja. Dan Iya. pemikiran kantor tuh jangka pendek sebenarnya. Iya, Kayak iya, macam iya. kalau kita mau melamar di contoh di satu hotel jadi kasir, mungkin kita akan berpikir untuk 1-2 tahun saja Mas Aris. Karena kita pikir ya kalau di hotel ya kasir saja. Iya. Ternyata ada jenjang karirnya. Ada, men. Harus. Nah, ini informasi yang paling penting untuk teman-teman yang mungkin Iya. mau meniti karir di Iya. Di dunia Di perhotelan, perhotelan, gitu. terutama di Maluku. Bahkan waktu interview, beberapa kali interview di sini itu orang kebingungan kalau ditanya 5 tahun ke depan kamu mau jadi apa? waduh, PNS. Bingung, 5 tahun ke depan kamu mau jadi apa? Sekarang dia sini ngelamar jadi gardener ya, orang kebun. Ditanya 5 tahun ke depan kamu cita-cita jadi apa? Mau jadi apa? Mereka agak kebingungan jawabnya. Beda dengan mungkin di beberapa tempat ya, walaupun ada juga di sini beberapa orang yang ditanya kamu 5 tahun ke depan mau jadi apa? Saya maksimal di sini posisi ini adalah 2 tahun Pak. 2 tahun saya harus naik jadi supervisor. Paling enggak nanti di 5 tahun saya udah jadi manajer. Itu namanya target. Itu mungkin budaya yang sengaja di Katong Eko. Katong tuh selama ini kalau di Ambon dan di Maluku sendiri tuh Mas Aris, Katong pun standar kesuksesan itu masih PNS. Iya. PNS dengan polisi tentara. Iya. Itu dia standar kesuksesannya begitu. Pengusaha dan kayak contoh perhotelan lah. Itu masih dianggap pekerjaan selingan. Oke. Kayak tahun depan nih kita mau tes polisi contohnya. Tapi masih tahun daripada beta nganggur mendingan beta kerja di hotel. Biasa hotel itu cuman kayak jadikan kayak tempat kerja persinggahan saja gitu. Oke. Karena untuk itu saya berpikir bahwa ternyata dalam hotel itu ada jenjang karirnya. Iya. Betul Betul sekali. Sangat luas jenjang karirnya gitu loh. Jadi bukan hanya mencakup di hotel ini aja, tapi bisa di daerah lain kan. Ada hotel di daerah lain juga yang kita bisa cross ke sana. Jangankan sampai hotel daerah lain, bahkan ke luar negeri pun kita pernah ke cross. Dan itu terkoneksi sama hotel. Terkoneksi semua. Katong bisa keluar negeri, katong bisa keliling Luar dengan negeri. bekerja di hotel. Yes. Itu luar biasa menurut saya. Beda kemarin aku sempat ngobrol-ngobrol sebelum katong podcast, Mas Aris bilang sebenarnya kerja di hotel tuh enak apalagi katong sudah terkoneksi karena masing-masing hotel tuh di kota Ambon atau bahkan di luar hampir seluruh Indonesia tuh terkoneksi. Betul. Jadi biasa kalau macam contoh GM atau orang koki atau GM yang kenalan dengan satu hotel gitu biasa konfirmasi kok ada ini Seng, ada waiter Seng yang bagus di situ. Rekomendasi. Rekomendasi Seng. Betul. Nah biasa dari pihak contoh Mas Aris, ada nih beta rekomendasi. Jadi ternyata katong tuh malah kalau di hotel tuh katong bisa terkoneksi semua hotel begitu. Betul. Bahkan bisa dipindahkan ke luar malah. Bahkan pindah keluar. Karena waktu di Bali saya pernah berangkatin karyawan saya karena dia stuck posisinya di sini. Terus kebetulan ada relasi dari luar gitu dari Australia kemarin dia minta anak bartender. Ada anak bartender Bali yang bisa mix buat kayak gini dia bilang itu. Dia bilang, "Oh, ada, coba nanti aku cariin." Terus ketemu sama orangnya, aku udah ngobrol sama orangnya, "Kamu mau nggak keluar?" "Keluar mana, Pak?" "Luar negeri." "Di mana?" "Australia."
ada hotel ini di Australia, dia butuh bartender yang kayak gini, dan itu masuk di kamu gitu saya. Kalau kamu mau, nanti saya telepon orangnya, kamu berangkat ke Australia, dibayarin semuanya sama mereka. Akhirnya dia bilang, ya udah kamu interview dulu, kamu negosiasi harga dulu seperti apa. Kalau emang udah cocok, konfirmasi ke saya, nanti saya akan info ke mereka. Akhirnya berangkat mereka. Dan sampai sekarang masih ada di Australia. Sampai sekarang masih ada di Australia. Gabi namanya. Oke. Nah begitu Eko. Jadi kalau kau lihat-lihat memang untuk teman-teman yang mau terjun di dunia perhotelan ternyata itu punya jenjang karir. Jenjang karir. Jadi saya boleh ragu untuk kalau memang tertarik di dunia perhotelan sih. Harus serius di situ. Harus fokus ketika ini jadi teman-teman di Ambon kalau memang mau betul-betul fokus dunia perhotelan bisa ada jenjang karirnya dan kemungkinan untuk sampai GM manager itu bisa. Dan John, kalau kau bicara soal dunia perhotelan tentu berhubungan dengan pariwisata. Dan itu adalah peluang hari ini yang lagi digencar-gencarkan oleh Maluku pariwisata. Kita dengar kemarin tuh dari Dispar sendiri yang pariwisata memang dalam tahun ini dan tahun depannya dong semua lagi gencar-gencar apalagi setelah Pak Sandiaga Uno. Iya, waktu datang kemarin. Memang semua provinsi itu lagi berusaha untuk menggencarkan sektor pariwisata. Iya. Nah, kebetulan kan Mas Aris ini kan dalam dunia perhotelan kan sudah pasti dong berhubungan dengan pariwisata. Sudah itu pasti. Sangat dekat sekali. Nah, menurut Mas Aris sendiri untuk dunia pariwisata di Maluku lah seperti apa? Khususnya Kota Ambon lah, kan lebih dekat. Itu kemungkinannya atau yang Mas Aris lihat lah, gimana itu Mas Aris? Kalau di sini kan kita tuh hampir 30% itu wisatanya wisata bahari ya. Iya. Kita lihat wisata bahari, wisata terumbu karang di dalam itu, snorkeling, diving itu sekitar 30%, terus ada sekitar kalau nggak salah 20% itu wisata sejarah. Ya kan monumen-monumen sejarah kita banyak juga itu. Benar. Gitu. Dan sisanya mungkin adalah alam lah ya kan, ada kita gunung, kita punya sungai, air terjun yang masih alami gitu. Bahkan di daerah Seram kalau nggak salah itu ada juga yang gitu nama airnya, dia air dari gunung asli keluar dari bawah, mata airnya mata air itu langsung itu warnanya biru kalau nggak salah itu. Oh iya, itu yang di Kali Jodoh. Kali Jodoh ya. Yang warna ada Kali Jodoh ya, yang disiram yang biru sekali itu. Kali Jodoh. Nah, itu kan masih alami sekali gitu. Itu masuk wisata alam ini gitu. Nah, yang di sini itu kalau kita gali sebaik mungkin gitu dengan fasilitas, mungkin itu sangat membantu karena kalau dilihat kurangnya kita di sini apa sih? Fasilitas. Fasilitas. Akomodasi dan transportasi itu sangat menunjang untuk sebuah destinasi pariwisata. Gitu. Kita harus percuma kalau bisa dibilang alam kita bagus, sejarah kita luar biasa, sangat dikenal gitu. Cuman kalau fasilitasnya susah, mau gimana kita mau akses? Iya, kan, gitu. betul. Itu sama saja kalau macam Ketong ada satu tempat yang bagus, tapi dia punya jalan ke sana yang bagus. Iya. Sangat terjal, jadi orang juga malas untuk pergi. Tapi kalau jalannya bagus, aspal bagus, licin bagus, aksesnya lebih gampang, pasti orang lebih sering hilir mudik. Betul. Ya, betul. Iya, tapi memang kita pikir begitu Eko sih. Ketong tuh di Maluku mungkin masalah akomodasi. Yang paling penting sih transportasinya. Karena ternyata beta punya teman-teman yang dari luar kota pun mengeluh soal harga tiket yang terlalu mahal. Jadi dong berpikir kayak macam bayangkan di sini untuk ke sini hampir 3 jutaan, 4 jutaan itu pun baru transportasi. Pulang pergi. Dong bilang kata mendingan ke Bali 1 juta saya sudah berpaket. Di Bali malah 1 juta sudah ada paket penginapan, ada paket makan dijemput dan lain-lain. Paketnya tuh lengkap begitu. Cuma 1 jutaan begitu. Dan bahkan dia punya tempat nginap tuh, bahkan yang di Bali kan kos-kosan disewakan per hari per minggu. Jadi dia punya akomodasi tuh mendukung wisatawan juga untuk merasa nyaman kayak pergi ke sana. Ya, beta rasa itu perbedaan mungkin katong dong ya. Karena katong menurut beta ada sebenarnya, tapi belum lebih dimantapkan lagi fasilitasnya. Terus kayak penunjang tadi tuh orang butuh ke tempat-tempat wisata itu kan ya setidaknya banyak sekali homestay-nya dan harganya bisa terjangkau juga. Kemudian mungkin entah tahun berapa katong punya tiket itu tolong lebih dibikin supaya terjangkau lagi, supaya
orang bisa datang. Terus akses untuk ke dari sini misalnya ke pulau-pulau, ke Banda, ke Seram, Iya. itu lebih ditambah lagi. Transportasinya. Iya, dipermudah lagi. Permudah Jadi lagi. kalau hari ini orang datang tujuannya adalah ke Banda, dia hari ini bisa sampai langsung ke Banda. Iya. Tidak harus transit lagi seperti itu berlama-lama. Karena kan kalau katong biasa orang yang mau ke Banda dong kan mesti transit ke Ambon. Ya harus. Itu mesti tunggu kapal lah, Iya, Iya. betul. Kapal Iya, dan iya. kadang kan Iya. kapal itu 3 hari sekali, betul? Iya, betul. Jadi kayak macam mestinya kalau orang yang mungkin sampai Ambon Langsung gas. gitu. Langsung gas. Ada transportasi yang menyediakan aksesnya tuh minimal setiap hari lah. Betul Setiap sekali. hari. Iya. Gitu. Jadi memang katong kendalanya di situ sih. Ya itu ya mungkin pemerintah Kota Ambon bisa Ya, bisa tolong untuk tolong untuk kedepannya. Katong juga berdoa semoga kedepannya pemerintah Maluku juga semakin memperhatikan hal ini sehingga katong punya pariwisata berkembang. Betul. Iya, satu lagi John mungkin tambahan tempat-tempat wisata yang sudah ada itu kebanyakan kan orang bilang akan kayak macam manis di awal lah, kayak panas-panas tai ayam gitu. Iya. Sebenarnya bukan karena dong sendiri yang salah, tapi karena memang menurut beta akan cuma sampai di penerima penghargaan. Iya. Terus kemudian manajemennya tidak diatur dengan baik. Kemudian dukungan pemerintah juga agak kurang ke dong. Jadi ada tempat wisata tertentu yang dong itu bertahan sendiri dan dong akhirnya bisa dapat penghargaan itu karena usaha-usaha sendiri. Iya. Nah menurut beta kan itu ada baiknya ya dijadikan aset untuk pemerintah toh bisa sama-sama membantu usaha-usaha rakyat. Iya. Di situ juga ada UMKM-nya. Betul. Kalau itu diperhatikan semua, beta rasa katong sangat kuat sekali untuk pariwisata. Kurang apa lagi gitu. Kurang apa lagi. Betul. Tapi Mas Aris kan kebetulan selain di hotel kan orang Bali juga. Menurut Mas Aris perbedaan pariwisata Bali dengan Maluku katanya bahas dari segi alamnya lah. Oke. Dari segi yang membedakan katong tuh yang membuat daya tariknya tuh apa? Katong bicara dari segi budaya dan manajemennya gitu. Kalau dari manajemen pasti kita berbicara ke pengelolaan lah bisa dibilang kan. Bagaimana suatu daerah dikelola, apalagi di daerah yang pariwisata gitu, pengelolaannya harus tepat, gitu, cepat gitu kan. Kalau di Bali sendiri kebanyakan adalah dari destinasi wisatanya itu dikelola oleh desa, oleh kepala lingkungan lah bisa dibilang, lingkungan sekitar itu dikelola. Yang dimana kalau di Bali itu kita ngomongnya adalah Banjar, orang Banjar. Jadi perkumpulan orang di sana itu dikatakan sebagai Banjar gitu, Banjar adat itu yang mengelola tempat tersebut gitu loh, desa. Jadi dikelola oleh suatu lembaga yang bisa bertanggung jawab untuk masyarakat banyak tuh. Nah, apa bagusnya dikelola oleh desa? Jadi desa itu kan nggak fokus ke masing-masing individu, dia fokus pasti tentang juga infrastruktur, bagaimana desanya dia itu dengan pariwisata yang dia punya, dia bisa maju nih desa. Jadi mereka fokus ke infrastruktur, mereka fokus ke datengin orang sebanyak mungkin untuk mau berkunjung ke tempatnya dia gitu. Akhirnya di samping itu juga penyerapan tenaga kerja kan banyak untuk orang-orang di sana gitu. Kalau di sini mungkin masih sedikit yang dikelola oleh lembaga, lebih banyak itu dikelola oleh masyarakat sendiri, pribadi punya pribadi individu. Untuk memperkaya diri sendiri. Untuk memperkaya diri gitu. sendiri sehingga merata dia punya Nggak merata. punya pengembangan dan penanggulangannya gitu. Jadi kayak misalkan kita anggaplah ke air panas itu Lehu gitu misalkan. Itu kalau dikelola oleh desa Tulehu sendiri, pasti desa akan mikirin infrastruktur kesananya akan pasti jalannya dibuat bagus, jalannya betul, dibuat betul, mudah, betul. lampu juga pasti penerangan akan banyak datang ke sana. Jadi orang-orang nggak berpikir 2 kali untuk datang ke sana, mau sendirian pun masih berani datang ke sana. Gitu. Itu sih yang nilai minusnya mungkin bisa dikatakan. Kita juga sempat berpikir di situnya gitu. Soalnya memang ketemu punya perbedaan ini memang di manajemennya tuh terlihat jelas sekali. Sehingga wajar kalau macam pariwisata di Maluku tuh belum terlalu berkembang, khususnya di Kota Ambon lah gitu. Wajar juga akhirnya Kota Ambon tuh cuma menjadi tempat transit saja. Iya. Jadi tempat transit gitu. Kalau saya salah kalau Litual Pasir Panjang itu kalau saya salah itu dikelola oleh desa. Kalau saya salah Nyelngov nama desanya gitu. Jadi memang masing-masing dia punya itu ada masing-masing stan itu punya warga, masing-masing warga yang punya kayak satu tempat gitu. Tapi mungkin diolah itu sepenuhnya oleh desa mungkin. Jadi memang ada iuran yang nanti dibawa ke desa terus nanti jadi fasilitasnya jalan dibuat bagus dan lain-lain. Saya tahu beta sih begitu. Jadi
Kalau menurut beta justru pariwisata yang lumayan sekarang kalau di Maluku yang justru berkembang justru di Tual. Kalau Iya. kita lihat, kalau dia punya promosinya, aksesnya juga dibuat sebaik mungkin gitu. Jadi kalau di Maluku menurut beta Tual tuh yang sudah bagus untuk dia punya akses pariwisatanya. Nah, ini yang dekat sini kan kita yang saya tahu ada Pantai Sopape. Sopape. Sopape, Ya, ya, Sopape di Suli, ya. gitu. Waktu itu sempat berkunjung ke sana, kita masuk itu tidak dipungut biaya, tapi ketika kita duduk di salah satu spot, baru kita dimintain bayaran gitu kan. Oke, nggak masalah tentang bayaran, cuman pikirannya adalah bayaran ini untuk apa dulu nih? Untuk apa ini? Hanya untuk kita Pakai tempatnya saja, atau nantinya ini akan dikelola untuk Sopape ini akan jadi lebih baik lagi gitu loh. Dari parkirannya mungkin, dari fasilitas yang ada, mungkin ada ruang ganti, kamar mandi, toiletnya, untuk itu gitu loh. Itu juga harus dipikirin. Coba seandainya Sopape ini dipegang sama Desa Suli gitu, sepenuhnya dipegang sama Desa Suli, yang dimana nanti kalau memang ini lahannya punya orang, ya kita negosiasi sama orangnya untuk sharing profit lah, setidaknya sharing profit gitu. Atau nggak mungkin disewa kontrak berapa lama untuk pengembangan ini, itu pasti akan lebih maju, pengelolaannya benar. Ya, berarti kalau macam ini bicara soal manajemen, ini bicara soal bisnis yang lebih besar. Ya, karena melibatkan banyak orang nantinya bisa ambil keuntungan di dalamnya juga. Tapi kalau macam kepemilikan secara pribadi pasti ada kepentingan. Sehingga ya pakai tenaga profesional juga yang mungkin. Pakai suatu keluarga saya yang dekat-dekat, akhirnya yang terurus secara baik. Mungkin maksudnya di manajemen kayak begitu. Oke, Mas Aris, thank you. Kau tuh bicara banyak soal pariwisata. Ini sudut pandang yang paling luar biasa juga, karena Mas Aris kan kebetulan adalah orang yang langsung terlibat di situ. Terlibat langsung. Dan bukan sembarang, karena Mas Aris ini dari Bali, sudah berkeliling, Jakarta, sudah banyak terlibat dan berinteraksi dengan banyak hal yang berbau tentang pariwisata, jadi punya pandangan tersendiri gitu. Ya, aku berharap juga semoga kedepannya Maluku, khususnya Kota Ambon, bisa baik dari segi pariwisatanya. Bukan saja alamnya, tapi musik. Amin. Tentunya ada banyak seni-seni gitu, semoga didukung teman-teman yang berseni di Kota Ambon. Oke, kok kita bicara kan dari tadi soal kerjaan. Oke, teman-teman yang sekarang lagi nonton penasaran soal Mas Aris ini secara pribadi. Iya. Who is Mas Aris? Waduh. Bahasa Inggris. Iya. Siapa Mas Aris? Menurut berita yang kita dengar ini, ternyata Mas Aris itu sudah 8 bulan. 8 bulan. Dari kapan Mas Aris? Mengandung. 8 bulan. 8 bulan di Ambon. Dari bulan April ya. April berarti. Dari jembatan Halong rusak sampai sekarang belum jadi Mas Aris. Mas Aris di sini. Masih di sini gitu. Luar biasa. Dan ternyata ada satu fakta menarik, Eko. Oke. Ternyata selama 8 bulan di Kota Ambon, Mas Aris belum pernah pacaran. Mas Aris. Kalau di sini bilang kakak Aris sih, Marsuta lalu. Maksudnya kenapa? Apakah ada satu cewek Ambon yang bisa meluluhkan hatinya Mas Aris? Apakah tidak ada nona manis yang bisa merebut hati Mas Aris? Apakah Mas Aris punya standar cewek itu sudah terlalu tinggi sampai menurut Mas Aris tidak ada cewek cantik di Ambon yang bisa meluluhkan Mas Aris lagi? Atau memang Mas Aris belum ketemu saja? Iya. Dengan itu kan butuh momen, men. Atau mungkin Mas Aris terlalu kembali sibuk lagi ke yang awal, terlalu sibuk kerja. Sampai melupakan bahwa banyak cewek-cewek Ambon mungkin yang sudah jatuh hati pada Mas Aris, cuma Mas Aris menutup pintu hati. Aduh. Jadi bagaimana Mas Aris? Bagaimana ceritanya sampai Mas Aris pacaran dengan satu cewek Ambon selama 8 bulan ini? Padahal semua balik. Oh iya betul teman-teman, ternyata tanggal 22 bulan ini Mas Aris sudah punya waktu terakhir di Ambon. Masa kontraknya selesai. Jadi Mas Aris mesti pindah ke Lombok ya Mas Aris. Maka kalian akan menyesal teman-teman. Nah ini mungkin cewek-cewek akan bertanya-tanya, kenapa 8 bulan di Ambon Mas Aris pacaran? Falling in love gitu. Iya. Apa alasannya Mas Aris? Cewek Ambon ini susah diluluhkan masih susah diluluhkan. Kenapa cewek Ambon susah diluluhkan? Sementara John ini lulukan 200 cewek. Perlu banyak belajar dari kalian nih. Tapi memang orang bilang betul Eko, cewek Ambon itu tuh balagu-balagu. Cewek Ambon tuh balagu-balagu. Bukan kok biar punya uang banyak, biar kok ganteng itu bukan menjadi modal awal yang bisa cepat tuh dapat cewek Ambon. Cewek Ambon tuh memang ada punya trik sendiri untuk menaklukkan dong. Karena cewek Ambon tuh belagu, tapi semungkin alasan yang selama aja. Itu semungkin 8 bulan
8 bulan itu tuh sudah melahirkan satu anak. Iya. Tapi ada pengalaman sih, Mas Aris pernah dekat dengan cewek Ambon sih. Ada. Nah, Iya. gimana tuh ini yang kita mesti tahu. Coba. Ada. Jadi pas ya mungkin udah pernah cerita sama salah satu teman kita ya Oh, kan, iya, di sini, iya, gitu. iya. Tentang pengalaman deket Kameramennya ya, Kameramen ya? kameramen deket sama cewek Ambon yang mungkin nggak tahu ya, dia ngasih sinyal positif dan negatifnya tuh nggak ada. Waduh. Flat gitu. Jadi bingung juga karena kan gengsi ya, cowok kalau udah sampai nembak nggak diterima kan gengsi setengah mati. Oh iya, sampai sempat tembak. Nggak, belum. Belum. Jadi sebelum nembak cewek tuh kita harus sebagai cowok kan memastikan nih kira-kira cewek kalau ditembak dia akan Gimana terima nih? atau enggak nih. Survei kondisi Survei kondisi Iya, dulu. kondisi. Jadi jangan sampai nembak cewek tapi ditolak, malunya setengah mati. Nah, betul. cuman cewek yang ini udah sempat deket mungkin 2 bulan 3 bulan gitu, udah sedikit udah lumayan cocok sama Iya. ini cewek gitu. Cuman dia tidak memberi tanda-tanda bahwa ayo dong tembak aku aja, tembak aku Iya, kayak gitu. iya, Jadi betul. dia tidak menunjukkan bahwa dia tuh ada rasa ketertarikan sama aku. Jadi itu yang buat agak tough juga nih deket sama cewek Ambon. Tapi bisa jadi karena Mas Aris yang menyatakan cinta saja. Mungkin dia tuh tipe orang yang flat. Iya, betul. Tapi sudah menunjukkan. Waduh. Dari sisi cowok tuh udah menunjukkan kayak bener-bener ini loh gue suka sama lu nih, ini gue udah suka sama lu. Gue Atau sampai. ada tipe cewek yang mau begini, butuh waktu untuk melihat perjuangan si cowok sampai kapan. 2 bulan masalahnya ya. Terlalu lama. 2 bulan beta rasa itu ya cukup lama. Ini perempuan apa dia tuh zona nyaman aja. Ini pasti kalau Dia macam- tidak ada rencana jangka panjang untuk jenjang karir ini di percintaan. Iya betul. Ini, tapi maksudnya ini kalau cewek-cewek nonton pasti cewek siapa tuh bagus sekali. Iya. Masa Pasti dong komen begini, spill inisial dong. Ya, spill ini ya. karena kalau macam udah bilang pekerjaan, Mas Aris pekerjaan. Mantap. Mantap, toh. Jenjang karir. Jenjang karir aman. Oke. Toh. Bisnis ada. Bisnis ada. Wajah tampan. Wajah tampan. Asal usul dari Bali. Tinggi. Bibit unggul. Bibit unggul. Mah ini lebih mantap dari abang-abang Korea tuh. Punya usaha kafe, perkebunan kopi. Iya. Beta Waduh, rasa, di spill. beta rasa ini kriteria yang sudah terlalu sempurna untuk Dan Mas Aris tuh tipenya setia. Waduh. Dan bisa menjalani hubungan LDR. LDR Waduh. gitu. Karena sebelum akhirnya Mas Aris, beta dengar-dengar ya, kalau sebelum Mas Aris berusaha untuk dekat dengan cewek Ambon, Mas Aris pernah menjalani hubungan yang toksik. Wih. Beta dengar-dengar Mas Aris pernah pacaran dengan cewek sampai Mas Aris kontrak apartemen 3 tahun. 3 tahun. 3 tahun. Itu Aduh. coba Mas Aris Waduh. sharing laki saja Mas Aris supaya ini cewek-cewek di luar sana tuh tahu betapa perjuangan seorang laki-laki tuh Waduh, luar biasa. bahaya deh. Itu bagaimana Mas Aris sampai bisa dekat dengan cewek toksik kayak gitu? 3 tahun itu sekolah S2 men. Iya. Ya, itu bagaimana tuh Mas Aris? Jadi ceritanya loh. Itu ceritanya itu kenal sama cewek ini waktu kerja di Bali. Waduh. Waktu kerja di Bali, saya kerja di Bali, dia kebetulan salah satu customer kita. Customer kita, terus saya kebetulan lagi in charge untuk handle dia gitu. Kebetulan karena lagi MOD, manager on duty di hari Minggu. Handle dia, ngobrol-ngobrol sama dia, terus cukup dekat, ternyata dia model. Wah, Oh, wah, model, wah. model. Selera Mas Aris memang model. Tinggi. Dia Terus, model. Terus ketika dia model, sempat saya tawarin untuk, ayo bisa coba dong kamu promoin tempat kita ini gitu. Oke. Nanti aku kasih deh makanan minuman gratis deh kayak Iya. gitu. Ngelobi gitu. Ngelobi Gitu. gitu. Ngelobi gitu. Habis ngelobi gitu, lambat-lambat laun udah mulai klik gitu, udah mulai ada rasa-rasa nih. Iya, gitu iya. kan. Mulai Rasa-rasa timbul nih, benih-benih cinta. benih-benih kan. Rasa timbul dari endorse. Rasa timbul dari endorse. terus. Akhirnya jadian, nggak lama kemudian itu nggak, kalau nggak salah deketnya nggak sampai 2 bulan itu. Akhirnya jadian. Habis jadian kita cukup lama untuk berhubungan dalam artian hubungan pacaran selama kurang lebih hampir 1 tahun, hampir 1 tahun, hampir 1 tahun di Bali. Terus pas ada dapat kerjaan di Jakarta, kita move ke Jakarta. Jadi dia juga ikut move ke Jakarta. Dia ikut move ke Jakarta. Sampai Jakarta karena dia nggak mau, karena belum hubungan suami istri, jadi kan nggak boleh untuk tinggal di hotel bersama. Iya. Karena di hotel statusnya harus suami istri baru bisa boleh tinggal bersama di hotel itu. Apalagi status saya karyawan waktu itu di sini. Iya. Akhirnya sewalah apartemen. Sewa apartemen yang sesuai dengan kontrak saya di Jakarta kemarin 3 tahun. Ya udah kita sewa apartemen 3 tahun.
karena dia juga nggak mau tinggal di hotel karena dia bilang takut diomongin sama orang-orang atau apa gitu kan. Udah maunya tinggal di apartemen gitu. Ya udah sewain apartemen untuk 3 tahun ke depan gitu kan. Apartemen 3 tahun, men. Apartemen 3 tahun, men. Kata tahu bahwa kalau Jakarta tuh apartemen tuh sing murah lah. Apartemen itu bukan Sing murah. bukan penginapan di sini, men. Bukan lah. Apartemen ya, ini standar apartemen tuh berarti ya, 1 bulan saya sudah berjuta-juta. Ya, Apalagi bukan. sampai 3 tahun. Cari Apartemen. diskonan. Bahkan apartemen diskon di Jakarta tuh turun berapa sih? Iya. kan? Apartemen Kita Jakarta, belinya- men, Kita mahal. belinya juta gitu. Terus masalah terus. Nah, setelah itu waktu itu dia ulang tahun. Jadi Pak hubungan sama si cewek ini nggak kayak dia nggak tahu saya backgroundnya seperti apa, dia nggak tahu keluarga saya seperti apa, dia nggak oke. tahu bisnis saya di rumah itu Bagaimana? punya apa. Dia taunya aku adalah Mas karyawan Aris, hotel. Karyawan hotel. Dia cuma tahu Cuman tahu Mas Aris itu karyawan Iya, hotel saja. Mas Aris adalah karyawan hotel. Cuman tahu di situ aja. Jadi kan Memang sengaja Mas Aris yang kasih tahu. Iya, memang sengaja nggak. Oh iya. Takutnya ada macam-macam Iya. mereka memanfaatkan atau apa Iya. gitu kan gitu. Pada akhirnya Mas Aris. Akhirnya dia waktu itu ulang tahun yang ke-18. Wow. Ulang tahun yang ke-18, dia pengen dirayain di Bandung. Dia pengen rayain di Bandung, cuman posisinya itu tuh dia bilang adalah dia nanti denger bahaya deh. Bahaya deh. Kata saya menyebutkan nama. Jadi Karena Mas Aris dia muncul beta blokir. lalu. Pas ulang tahun di Bandung dia minta sewain villa. Woi, Gila. Kurang baik apa Mas Aris? ulang tahun saja di villa. Dia minta ulang tahun di villa, dia bilang mumet sama Jakarta, dia pengen ulang tahun di villa di Bandung. Oke, villa berapa sih villa di Bandung gitu kan? Sekian gitu. Oke, sewa untuk 2 hari ke depan kan untuk villa di Bandung untuk sama teman-temannya dia juga. Karena dia bilang ini private party hanya untuk cewek-cewek. Kalau bisa kamu nggak usah dateng kayak gitu kan. Karena kan berhubung itu hari kerja juga, yang mikir lumayan nih Jakarta ke Bandung harus effort dikit nih, harus perjalanan jauh kan, dan sedangkan itu masih hari kerja. Oh ya udah deh, nggak apa-apa, nanti aja kalau perayaannya di Jakarta atau pas aku libur baru kita rayain ulang. Ya gitu aja, kamu fokus kerja, aku mau rayain ulang tahunku. Dan Mas Aris yang hadir hari itu. Mas Aris percaya. Percaya. Mas Aris percaya. ada Mas Aris cewek per- sewa Mas villa, Aris percaya. bikin private party dengan cewek-cewek. Masa bisa percaya Mas Aris? Mas Aris terlalu baik. Arin kalau Arin kau percaya Seng? Mas Aris punya cewek ulang tahun di villa. 2 hari. Katong ulang tahun didoakan. Itu di rumah makan ikan kuah kuning saja. Iya. Bayangkan 2 hari di villa. Tapi akhirnya sudahlah. Mas Ya, Aris kayaknya. sudah kayak udah Apalah. percayalah gitu. Terus akhirnya Percaya, walaupun kemarin tuh sempat ada omongan yang enggak, laporan-laporan yang enggak gitu dari teman-temannya dia yang ada di villa. tapi Mas Aris tetap yang percaya. Ya enggak percaya. Tetap percaya sama pasangan. Tetap percaya Ya, sama pasangan. beta rasa itu betul. Iya. Sama dengan orang, Nggak boleh. harus dengan pasangan. Meskipun nanti akhirnya dapat tahu, ya salah juga. Tapi ini kan dari cerita sini kan akhirnya mulai dari awal-awal kan sebenarnya tuh sudah mulai curiga. Iya. Kayak contoh meskipun se-private partinya tapi Tapi kan ini pacar dong. sebagai pasangan kan ketong juga pengen ketong pasangan nih ketong. Itu yang paling penting sebelum orang-orang lain ya. Katong pacar tuh yang harus ada di situ. Tapi kalau macam sikapnya berubah berarti sudah menunjukkan ada sesuatu. Ada something. Dan ternyata dari mulai dari awal situ mulai lah apa? Iya, Mulai. karena kenapa masih percaya? Karena setiap di video call waktu hari H itu ulang tahun dia selalu angkat. Di video call tuh selalu angkat sama siapa, ditunjukin teman-temannya, cewek-cewek semua. Jadi rasa curiga sedikit pun udah nggak ada. Itu memang pro. Karena di TikTok kan aku dapat itu gitu yang dia ada video call dan dia ada video call tapi dia pegang tangan cewek lain. Iya. Itu memang pro, itu memang pro. Terus Iya. Mas Aris, ini akhirnya sampai menuju ke awal-awal mulai Mas Aris mulai merasa kayak macam. Ya, mulai agak sedikit renggang itu ketika start untuk bisnis yang baru waktu di Bali. Karena kalau mulai bisnis kan lumayan lah modalnya juga. Ya, modalnya gede. Ya, sedangkan saya kondisinya adalah bukan orang yang kaya, yang banyak uang limpah. Jadi ketika buat usaha bisnis tuh kayak gambling, berani nggak nih ya, dengan modal secukupnya kan gitu kan. Nah waktu itu sempat nawarin ya udah kamu tinggal di hotel aja gitu, nanti biar aku ngekos atau kita ngekos bareng, nah, kayak gitu kan. Benar.
apartemennya kita sewain aja dulu, lumayan nih lagi 1 tahun setengah. Biar tambah pemasukan lah. Betul. Iya, untuk bantu bisnis dulu. Lumayan untuk bantu bisnis dulu sampai tanggal 15 aja gitu. Karena 15 nanti itu uang ekspor keluar kan gitu. Ada dana yang dapat lah, suntikan dana. Dia bilang nggak mau gitu. Aku udah nyaman di sini, aku nggak mau pindah. Aku nggak bisa tinggal di tempat lain selain di sini. Dia bilang, oh ya udah, maklum cewek, pikirku kan maklum cewek, dan mungkin dia dulu awalnya adalah mungkin dari orang punya model kan, model mungkin pasti di treatment sama orang tuanya sedemikian rupa gitu. Masa kita sebagai lakinya menerima dia jauh di bawah dari orang tuanya dia. Jadi Mas gitu Aris kan. berpikir, ya bisa lah kita mesti berkorban lagi. Iya, harus berkorban lah. Akhirnya sampai waktu itu jual laptop untuk beli mesin roasting. Terus jual laptop untuk bantu dana bisnis. Waktu itu dia tanya, terus laptopnya mana sekarang? Aku mau kuliah. Bilang, ya baru tak jual kemarin untuk buat. Loh gimana aku kerja? Gimana aku kuliah nih nggak ada laptop bla 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 bla. Ya kan ada laptop Asus pakai. Sebut merek lagi ya nggak apa-apa lah ya. Ada laptop satunya, dia bilang nggak bisa, aku mau pakai yang itu. Gitu. Oi, pika warnet. Warnet sana. Kayak gitu, dan dari sana udah mulai kayak waduh ini kenapa sih cewek gue kayak gitu, ini kenapa sih cewekku nih kok mulai berubah, mulai menunjukkan Tidak, sisi. dan itu tidak pengertian karena pacar lagi dalam posisi sulit kan, harusnya tuh disupport. ya itu mungkin karena dari awal pacaran itu tidak pernah diajak sulit, mungkin gitu ya, Ya, nggak pernah mungkin diajak sulit nih selalu gitu. senang hidupnya begitu. Jadi nggak kelihatan nih cewek ini kalau diajak sulit kayak gimana nih Iya, gitu kan. betul. Nah pas ada kejadian itu ada sempat jatuh-jatuhnya dia nunjukin sisinya dia seperti itu. Nah dari sana mulai agak renggang, mulai sering berantem, dikit-dikit berantem, cekcok mulut, dan akhirnya sempat waktu lagi jatuh-jatuhnya sempat untuk ngebajak lah WhatsApp-nya, lihat bajak WhatsApp-nya, ternyata emang dari dulu tuh emang nggak pernah ngecek WhatsApp, sama sekali nggak pernah kepo sama si handphone, itu kan privasi ya, privasi nggak pernah ngecek. Tapi ada satu momen akhirnya Mas Aris kecurigaan itu Iya. dan penasaran itu yang bikin, aduh ada apa nih dia nih, feeling gitu. pasangan. Akhirnya WhatsApp-nya saya bajak, dan di sana dia ada hubungan lagi dengan cowok lain. Waduh, Dan anjing. di dalamnya itu pun ngata-ngatain aku gitu loh. Di Yo, dalamnya aduh. ngatain aku. Dia bilang, ini cowok nih nyusahin banget. Yo, Cowok ini Allah, kok nyusahin bisa banget. begitu? Nyusahin Kok bisa Jatuhnya memanfaatkan terus sebalik menceritakan pasangan ke balik selingkuhan, menjatuhkan memanfaatkan, menjatuhkan, menipu. Tapi itu pasti sakit sekali Mas Aris. Wah sakit banget tuh. Itu, sakit banget. Itu galaunya bener-bener anjir. Bener-bener. Itu Kacau. pasti kayak Makanya mesti bilang patah menara dalam. itu ya aku Patah bilang menara dalam. Patah menara dalam, bro. kita ada membayangkan dia punya rasa sakit, maksudnya diselingkuhi terus diremehin lah kayak gitu kan, rasa kayak macam sebagai laki-laki kan itu kayak bisa gitu. Yang dari awalnya itu nggak pernah ngungkit tentang apa yang pernah saya kasih gitu, misalkan Tiba-tiba itu pas ungkit. kejadian itu kayak anjir lo udah gue kasih ini, Itu emosi langsung. emosi keluar gitu loh, karena hal itu benar-benar kacau sih. Tapi yang betul, sisi orang tuh akan keluar aslinya ketika sudah. katong itu jatuh di titik terendah. Iya. Dia akan kasih keluar aslinya. Gitu. Ya. Memang startnya sudah dari yang enak gitu. Ya Tapi memang- makanya itu harus kasih tunjuk katong di awal itu katong ya. Iya. Saya perlu kasih tunjuk katong punya pencapaian, kelebihan, katong punya harta. Supaya dong bisa terima katong apa adanya sih. Kayak gitu. Memang tapi kalau kita lihat Mas Aris punya kisah ini memang sakit sekali sih. Men, ini bisa bikin film. Ini bisa bikin film. Iya, bisa, serius. Bisa bikin puisi malah. Uang apa itu puisi? Film. Karena ini kan kisah ini kan katong kadang-kadang lihat di film, tapi ternyata terjadi langsung. Apalagi sewa apartemen, tinggal berdua. Itu ternyata isi WhatsApp-nya meresahkan. Tapi maksudnya yang jadi dia punya pertanyaan adalah waktu Mas Aris sewa apartemennya itu dia tinggal di apartemen, Mas Aris yang tetap di hotel. Di hotel cuma sesekali aja, lebih sering kembali ke apartemen. Oke. Apartemen begitu. Jadi memang ada celah ya, ada celah kosong. Ya, lumayan lah. Makanya ya celah-celah itu yang dia manfaatkan untuk kepentingan sendiri. Seperti itu. Jadi Dibilang di apartemen itu tinggal, berarti kalau selama seminggu paling tinggal di hotel cuma 2 kali. Astaga. Sisanya 5 harinya itu ya di apartemen. begitu. Jadi memang 2 hari itu dimanfaatkan dengan baik lah untuk dia berekspansi. Apalagi kota besar. Oleh kota besar.
Tapi Apa memang tipe- beta rasa bibitnya itu sudah ada mulai awal-awal dari masalah cerita beta memprediksi bahwa mungkin sudah dari yang itu ke sewa villa. Terus dia mulai mau Mas Aris mengganggu, Datang muncul kayak gitu. Karena kan pasti ada sesuatu yang dia sembunyikan. Beta Ya, rasa. begini, perempuan kalau sudah begitu otomatis ada perasaan lain yang dijaga. Iya. Begitu. Karena kalau perempuan yang benar-benar mencintai itu dong tuh akan malah ngambil kalau ketus pacar sengaja. datang dan yang Datang. diutamakan adalah perasaan pacarnya, Iya. bukan teman, Iya. bukan yang lain. Karena kalau macam Betul. karena iko batu kan kalau pacar yang betul-betul sayang ketum tuh akan kok beta pulang tuh sih ada sih masa sih setiap hari sibuk pekerjaan hari ini saya di beta. Justru gini, beta yang butuh villa. Iya. Beta butuh sih pelukan. Wah sih. Oh, Iya toh? Tapi ini malah dia yang bilang Justru villanya yang diutamakan. memakai alasan teman-teman kayak tolong nih jam datangnya soalnya ini kan private party beta lagi Iya. dengan cewek. Itu kan sebenarnya kecurigaannya sudah mulai ada. Dan itu bukan private party, man. Itu private toxic. Nah, ini Tapi kan positifnya mungkin ya kalau waktu kejadian itu berpikir positifnya adalah cewekku ngerti nih kalau aku tuh lagi Lagi kerja. sibuk kerja, dan dia juga nawarin kayak ya udah nanti aja kalau udah di Jakarta baru kita jalan-jalan kita nanti party Ya, ya. bareng Beta berdua. sliding nanti. Gitu. Tapi beta sepakat bahwa memang kadang-kadang pasangan itu katong tuh akan mendapatkan pasangan yang sesuai dengan apa yang katong mau begitu. Kayak contoh ya bagus kalau macam katong akhirnya tahu dia sifat lalu katong akhirnya mengakhiri hubungan. Artinya memang Tuhan sayang katong untuk jangan dengan perempuan ini. Ya, betul sekali. Berbahaya kalau macam sampai sekarang Terus. Mas Aris tetap jalani hubungan dengan dia karena toksiknya itu akan Ya, berkelanjutan. dan apalagi kalau dia makin pro gitu, artinya dia sudah jalanin saja sama Mas Aris. Iya. Tapi di satu sisi dia tetap manfaatkan Mas Aris dan Mas Aris tidak pernah tahu kalau dia selingkuh. Iya. Justru itu kan lebih parah lagi. Iya, Artinya dia sudah bangun dia punya empire sendiri. Nanti Mas Aris datang tiba-tiba ya dia tinggalkan karena ya dia sudah dapat kayak Iya. gitu-gitu. Tapi kenapa nggak dari dulu? Iya, benar. Dan nunggu duit habis dulu baru ketahuan. yang lucu. Totalitas dia. Yang lucu pertanyaannya yang lucu adalah itu kan Mas Aris kan kontrak ke apartemen 3 tahun. Iya. Waktu Mas Aris putus dengan dia itu Masih masih sisa berapa tahun? 1,5 tahun. 1,5 tahun. 1,5 tahun, bro. Masih dia bisa pakai dengan selingkuhannya. Pasti dia bisa private party di situ. Aduh, lucu lagi. Tapi Mas Aris pernah hitung-hitung soal itu ya? Iya, memang. Tapi terasa yang Mas Aris lakukan hari itu tuh wajar, men, sebagai seorang laki-laki. Iya, beta juga pasti. Dan ataupun sebaliknya perempuan, kalau memang sudah cinta dan betul-betul tulus, itu namanya bukan cinta buta, men. Itu cinta tulus. Kalau buta tuh memang gelap, tapi kalau tulus itu ya dia lihat pasangan itu bersinar. Gitu. Selalu terbit cahaya harapan dari pacar itu. Ternyata di belakang dia garapan. Karena Eko dulu pernah mengalami kejadian itu Mas Aris. Oh, oke. LDR juga. Karakteristik juga Eko nih. Eko ini dia pernah LDR, jadi dia tuh hari itu bekerja di Papua. Kenapa jadi beta kisah di sini, kampret? Iya, Ini iya. kan ketemu ngulas Mas Aris. Maksudnya kan kau membandingkan. Jadi Eko tuh dia juga pernah kerja di Papua, terus ternyata dia punya pacar yang LDR itu kan selingkuh juga. Oke. Jadi, Patah menara. Itu benar-benar buat Eko tuh memang sempat patah sekali gitu. Baru memang ceweknya ini ya berseberangan lah, tetangga lah, ya, kompleks lah. Beta sliding. Tapi kalau dipikir-pikir kenapa tuh cewek itu selingkuh? Cewek itu selingkuh karena memang dia pernah bilang waktu mau pergi, Hah? dia orangnya sembisa LDR. Oke. Dia sudah kasih warning ke beta gitu. Tapi kan beta pikir begini, beta kasih pemahaman ke dia, beta bilang beta sih akan lama karena ya beta pergi untuk nulis buku paling 1 tahun mungkin beta akan di sana. Tapi dan beta berpikir bahwa ketemu sudah menjalin hubungan bertahun-tahun seperti itu. Berapa tahun? 5 tahun ya? 7 tahun. 7 tahun. Berarti kan Mas Aris jauh sekali saya. 7 tahun Mas Aris. 7 tahun itu sudah bisa presiden 1 periode setengah. Jadi beta bilang ke dia, pasti percaya saja karena beta tuh semungkin akan berselingkuh di sana. Tujuan beta tuh nulis buku dan beta akan balik karena balik itu kau akan merit. Oke. Jadi sudah ada planningnya semua. Waduh. Bahkan ada perencanaan itu menikahnya tuh justru di Bali. Pengennya di sana. Jadi saya sudah karena nulis buku dia kesepian. Oke. Nah di saat dia kesepian itu, di saat beta jam kerja juga tinggi, sinyal di sana itu sangat buruk komunikasinya. Saat itulah setan masuk, orang ketiga. Jadi saat dia betul-betul kesepian, dia betul-betul ada punya masalah, memang beta bisa bantu dari segi kayak uang, itu beta transfer. Tetapi beta tidak ada di situ untuk jadi sandaran.
dia butuh sandaran, bukan transferan. Iya, Kayak gitu. Jadi ya sudah, beta merasa bahwa itu masuk ke akal. Jadi waktu itu juga sakit Mas Aris karena ya ketahuan bukan dari dia sendiri. Oke. Tapi dia ini punya mantan, punya pacar yang sekarang itu mantannya tuh ada perempuan. Oke. Nah, yang disakiti ini kan dua-dua. Nah, dia cari beta, dia Oke. mau beta sing tahu masalahnya. Jadi dia langsung kirim bukti foto-foto kemesraan mantannya itu sama beta pacar, semua dia kirim. Buset. Dia bilang, "Kakak Eko minta maaf, beta sayanglah Kakak Eko siapa, tapi beta harus ceritakan bahwa beta harus kirim bukti bahwa Kakak Eko beta punya pacar itu selingkuh dengan Kakak Eko punya pacar dan Katunua itu korban." Di saat itu lagi mengurus banyak hal Di Papua. dan beta kerja di perusahaan juga karena untuk menunjang proses menulis buku itu beta sementara ketik soal-soal kayu-kayu ini tiba-tiba langsung muncul itu dan itu jantung terpukul sekitar 2 minggu susah enak. Memang Perasaan, feeling dia biasa, kayak iya. ada jarum yang tusuk-tusuk di Iya, sini. tusuk rasa Itu lah. kalau tusuk-tusuk 1 bulan beta rasa langsung jadi pakaian jadi. Karena terlalu lama gitu. Oke. Jadi begitu Eko. Jadi memang beta rasa Kehilangan itu begitu sudah. kehilangan itu berat. Berat. Apapun alasannya, mau sekuat apapun katong tuh kehilangan tuh selalu berat. Dilan bilang rindu itu berat, tapi ternyata kehilangan itu Tapi pernah berat. nggak sih berkaca kayak, oh ini mungkin salahnya beta nih, ada yang kurang nih, makanya dia sampai kayak gitu. Ada. Introspeksi diri itu pasti. Beda tuh selalu begitu masalah dulu waktu kita pun kasus yang cewek selingkuh juga, kita berpikir apakah beta yang kurang latihan, beta kurang banyak begitu, kurang kaya, beta kayaknya kurang semua begitu. Cuman kan akhirnya beta sampai di posisi kayak, tapi sih bisa dibenarkan juga. Kayak masa sih kok cuman gara-gara ini kok bisa berselingkuh Tinggalkan. gitu. Dan memang sakitnya itu kayak macam, kok tahu Eko kayak ini sakit yang tertusuk tuh sih. Iya beta bilang tadi kayak jarum tusuk itu. Beta tuh masalah tuh pernah saking sakitnya tuh beta tidur tuh akan kayak sakit sampai kayak napas sampai beta bilang kayak gini, Tuhan ini kapan Selesai, cepat habis juga. Dia tahu maksudnya waktunya nanti, tapi kapan itu terlalu sakit ya, harus cepat juga. Setiap pagi kalau bangun tuh cek tuh, anjing masih ada sih, ternyata masih ada. Dan itu langsung bikin mood hancur. Kayak yang bisa begitu, tapi memang mesti butuh waktu yang sangat lama. Tapi memang untuk bisa move dari waktu itu tuh memang sing bisa gitu. Dia punya prosesnya itu setengah mati kayak gitu. Dan itu tuh akan menyita banyak ketong punya waktu. Energinya habis. Betul. Jadi saat itu kalau ketong saya coba cari media untuk ketong lampiaskan, maka ketong akan hancur. Misalnya kalau John yang ketemu stand up comedy, hidupnya beda. Beta kalau yang ketemu sastra, jalan hidupnya pasti beda. Mungkin ketong juga akan cari jalan untuk balas dendam ke orang lain ya, bukan ke orang yang sama. Pelampiasannya langsung lari. Atau mengkhianati orang yang lain lagi biar ketong puas gitu. Nah ini saya rasa dulu kita pernah dikhianati gitu. Tapi kan bukan cara itu. Cinta itu bukan ajang balas dendam. Itu ajang balas rasa gitu, balas dendam. Jadi ya untuk apalah, sudah kehilangan kehilangan saja. Kita akan belajar dari kekurangan ini kayak gitu. Tapi dari Eko, dari ketongnya dari Mas Aris pun kisah ini ketong, dari Eko pun kisah juga, akhirnya ketong belajar banyak bahwa memang waktu itu seng bisa menentukan kualitas hubungan. Waktu tidak bisa menentukan. Betul. Yang bisa menentukan keadaan, situasi keadaan gitu. Dan kepastian. Karena kan ya kayak tadi beta bilang juga, mungkin dia berpikir bahwa beta tinggalkan dia gitu. Kenapa sing setia saja di situ? Gitu. Kan beta pernah kasih warning, beta tidak bisa LDR. Iya kan? Dan itu terbukti dia tidak bisa tahan hidup sendiri. Itu ada tipe perempuan seperti itu, dan beta akhirnya mengerti, oh iya sudahlah. Beta kalah saat itu tuh bukan karena beta tidak bisa membahagiakan dia, tapi beta tidak bisa menjadi sandaran saat dia butuh. Itu saja. Itu saja. Karena manusia itu paling bisa jatuh kalau dia tidak punya sandaran. Kan perempuan hidup dari tulang rusuk. Iya, betul. Kalau saya sandaran dia pasti jatuh. Iya, dia pasti jatuh dan dia selalu butuh itu. Itulah kenapa perempuan itu dia kalau putus dia cepat dapat yang baru. Iya. Karena ya memang kodrat perempuan itu adalah bersandar. Gitu. Itu persoalan siapa saja yang datang kasih bau ke muka. Kelar, selesai. Kodrat wanita itu bersandar. Jadi kalau macam wanita, makanya kalau wanita patah hati itu paling mudah sekali untuk curhat. Iya mudah. Paling mudah sekali butuh sandaran begitu. Orang yang datang curhat itu target utama pacaran. Iya. Begini, bukan karena cinta, bukan. Tapi pelampiasan saat itu yang merasa bahwa ya saat beta jatuh butuh sandaran, dia ini yang ada. Dia itu bukan ada untuk mencintai, dia itu ada untuk memaafkan. Dan itu artinya
hanya hitung waktu untuk dia bisa melukai lagi. Iya. Itu kan sebenarnya katong membangun investasi luka sebenarnya. Kayak investasi. Investasi luka Investasi ya kan. luka. Iya, kau pun katakan. Karena kan Iya. kalau cinta dibangun tidak didasarkan dengan modus, ya tidak akan pernah tulus. Iya. Dan tidak akan pernah mencapai yang namanya ludus. Wih, Cinta yang menggebu-gebu. kata-kata ludus itu tercipta dari Iya, sana. iya. Akhirnya jadilah show-nya Ludus, Ludus. cinta yang menggebu-gebu, Cinta. di mana semua kisah percintaan Eko dirampungkan dalam puisi-puisi yang akhirnya dia buat. Beta tulis buku bukan itu. untuk menghormati dia. Itu judulnya Di Jalan-Jalan yang Kita Curi. Iya, itu ada bukunya. Bagus itu juga. itu salah-satunya salah dua perempuan yang masuk di beta buku yang beta anggap perempuan yang cukup melegenda dalam beta punya hidup. Jadi dia masuk. Dan di dalam buku itu beta tidak pernah menceritakan dia punya kisah perselingkuhan. Buku itu menceritakan semua kenangan manis saat bersama dengan dia. Jadi beta tidak ingin menaruh hal yang pahit di sini. Cuman di bagian akhir beta tulis di bagian akhir saat dia antar beta ke pelabuhan itu beta percaya bahwa suatu saat beta akan kehilangan dia. Jadi saat beta naik kapal itu beta sangat yakin beta mungkin akan kehilangan dia. Karena ya kayak beta sudah punya feeling itu gitu, kayak dia tidak mungkin akan setia tunggu lampu beta balik. Meskipun dalam hati beta juga berusaha untuk percaya bahwa dan mungkin lah 1 tahun pasti dia bisa, 1 tahun pasti dia bisa lah. Tapi tetap tidak bisa. Kayak hati itu selalu bilang. Dan beta tulis itu dalam buku. Kalimat yang beta sampaikan ke dia di pelabuhan, beta tulis, ya suatu saat beta akan kehilangan, suatu saat aku akan kehilangan kamu. Dan buku itu berakhir di situ. Kayak gitu. Jadi sebenarnya akhir buku itu mau bilang bahwa ya ada kemungkinan bahwa dia tidak akan bersama dengan beta nanti lagi. Jadi buku keduanya sampai sekarang itu beta belum berhasil tulis karena beta kembali mengingat luka-luka itu juga agak sakit sih. Meskipun sudah berdamai ya, tapi belum mampu untuk menyelesaikan tulisan itu karena ketika sampai di babak yang tadi paling sakit itu beta kayak hati belum bisa membuka lagi. Jadi kenapa naskahnya itu jadi lama? Harusnya itu tuh jadi trilogi. Tapi sampai sekarang belum bisa jadi trilogi karena beta kayak rasa gini. Apa beta cuma sampaikan saja yang manis-manis gitu biar dia orang mengenang dia dengan hal yang baik-baik gitu. Akhirnya buku itu sampai sekarang ada naskahnya tapi belum selesai. Gitu. Jadi orang bilang ya sama kayak hubungan kan belum selesai sebenarnya. Jadi yang akan menyelesaikan itu adalah orang yang nanti menikahi dengan dia. Iya, betul sekali. Oke, sekali lagi terima kasih Mas Aris sama-sama. yang sudah menceritakan banyak hal, sharing-sharing pengalaman, mungkin juga akan menjadi pegangan untuk teman-teman di luar sana. Atau mungkin teman-teman di luar sana yang sekarang akhirnya tahu bahwa Mas Aris 8 bulan di Ambon tanpa ada yang menemani. Mas Aris tanggal 22 mau pergi, masih ada kesempatan. Ini nanti upload silakan. Ini harus segera di-upload. Harus segera upload sebelum tanggal 22. Iya. Supaya mungkin ada cewek yang menyatakan pesan terakhir. Teman-teman bisa datang di Sunset Vibes. Sunset Vibes. Ya, di situ ada Mas Aris. Iya, betul. Teman-teman bisa langsung merespon podcast ini. Iya. Cuma 99.000 bisa dapat Sunset Vibe dan Iya. Betul sekali. Dengan 99.000 Anda akan mendapatkan 99 kenangan bersama saya. Oke, sekali lagi ya terima kasih untuk Mas Aris. Sama-sama. Terima kasih untuk Denat Sepa yang Ya. tentunya sudah menyediakan tempat ini untuk Katong podcast. Semoga kedepannya Mas Aris makin sukses Amin. dalam pekerjaan, percintaan juga. Amin. Amin. Eko juga semakin sukses ya dengan percintaannya. Semoga John hubungannya. juga semakin sukses dan jangan melukai lagi ya. Iya, betul sekali. Kata tadi podcast dari sebelum hujan sampai hujan Sampai panas. hujan berhenti. Iya, dari Aran pakai baju sampai buka baju. Jadi itu sebenarnya siklus hidup. Siklus hidup. Kadang dari kemarau, kemudian hujan, kemudian kemarau lagi. Dan nanti akan terbit hujan lagi. Iya, Jadi begitulah. sebenarnya hidup itu adalah tentang air mata dan kenyataan. Kegembiraan. Iya. Dan semua itu harus dinikmati. Harus Apapun dinikmati. posisinya harus disyukuri. Harus syukuri. Dan untuk itu Beta John Maratmase Dan BT aku sahabat Ratu dan bintang tamu kita yang luar biasa Mas Aris Krista, penjaga para wanita, Thank you mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa lagi di X Podcast berikutnya. Apa tuh? Amato.